Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran matematika wajib anak-anak, aku lanjutkan materi kemarin tentang pertidaksamaan linear dan variabel. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai program linear. Sebelum tadi aku jelaskan tentang program linear, terlebih dulu akan berbicara sedikit mengenai prinsip persamaan linear dua variabel. Nah, contoh perhatikan grafik pertidaksamaan linear satu variabel berikut. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 1 Nah, anak-anak untuk menyelesaikan daerah penyelesaian ini anak-anak harus wajib menggambar koordinat pada garis koordinatnya, koordinat y, kemudian koordinat x, kemudian tentukan titiknya. Nah, setelah itu selesai menentukan titiknya, baru anak-anak melihat x sama dengan 1. Nah, x-nya sama dengan 1. Dari x sama dengan 1 tarik garis. Nah, terus karena di situ x-nya lebih dari sama dengan 1, maka daerahnya adalah ke kanan dari daerah penyelesaiannya. Berikutnya contoh tadi. Garis Y, kemudian X. Nah, daerahnya kemana? Daerahnya antara negatif 1 kurang Y kurang dari 2. Jadi daerahnya itu antara negatif 1 sampai dengan 2. Juga berada di tengah-tengah anak-anak. Tengah-tengah daerah penyelesaian. Nah, yang kedua adalah grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau tadi kan satu variabel. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau dua variabel? Contoh lagi. Carilah penyelesaian pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari 6. Tarik garis lagi, koordinatnya x sama y, gambar 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian tarik garis ya. Cara menentukan adalah mencoba titik. Jadi misalkan x-nya 0. Nah, kalau x-nya 0, y-nya berapa? Y-nya 2. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? 3 titik garis. Putus-putus garisnya kenapa? Karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka nyambung garisnya. Nah, daerahnya kemana? Karena kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Arti 0 ikut pada dp-nya. Titiknya ada di sebelah kiri dari 6, mana kurang dari 6. Nah, berikutnya contoh yang kedua, carilah daerah penyelesaian pertidaksamaan x ditambah y lebih dari 7. Nah, lebih dari 7. Cari garis dulu, gambar. Jadi hukumnya wajib untuk digambar anak-anak. Gambar x ditambah y. Jadi kalau x-nya 0 maka y-nya 7. Kalau y-nya 0 maka x-nya juga 7. Tarik garis, kemudian mencoba titiknya. Nah, daerahnya kemana? 0 lebih dari 7. 0 itu kan kurang dari 7 karena berarti 0 itu tidak ikut. Nah, berarti daerahnya adalah 7 ke kanan. Daerahnya 7 ke kanan, titiknya lebih dari 7. Nah, berikutnya grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, carilah penyelesaiannya dua pertidaksamaan digabung. Nah, yang satunya adalah x ditambah y lebih dari 7, dan yang satunya adalah x ditambah 2y kurang dari 10 anak-anak. Tarik garis dulu yang x ditambah y-nya. Terus kemudian gambar lagi x ditambah 2y sama dengan 10. Nah, ini ketemu garisnya 5 dan 10 anak-anak. Terus mencoba titiknya. Nah, sehingga kalau garisnya x ditambah y lebih dari 7, nah berarti daerah penyelesaiannya kemana? Ke kanan. Nah, ini bukan ke kiri ya, tapi ke kanan. Nah, ini kalau digambarkan ke kiri, tapi ini harus ke kanan harusnya. Nah, kemudian daerahnya yang satunya kurang dari 10. Nah, ini ke kiri. Sehingga daerahnya itu berada di sini anak titiknya. Nah, ya, ini titiknya. Ya. Titiknya ada di
segitiga. Itu daerah penyelesaiannya. Jadi ini arsirannya kebalik ya, arsirannya kebalik. Nah, berikutnya model matematika. Menentukan model matematika dari soal cerita. Soal cerita kalimat verbal diterjemahkan ke kalimat matematika. Kalimat matematika ditentukan daerah penyelesaiannya. Membuat modelnya dulu. Perhatikan soal berikut. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi, terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg, sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba 100.000 dan kelas VIP 200.000. Berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut, anak-anak? Nah, contohnya persamaan di atas ini kita dapat dibuat tabel sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Banyak kelas ekonomi. Yang kedua, banyak kelas VIP, yaitu Y, bahkan Y, ekonomi X. Itu yang berikutnya, kolom berikutnya adalah maksimum. Nah, tempat duduk. Nah, X, kemudian Y. Nah, 300. Dari X ditambah Y sama dengan 300 tempat duduk. Kemudian berikutnya adalah bagasi. Nah, 3X. Nah, kemudian satunya adalah 8Y. Maka maksimumnya adalah 1.200. Nah, ini dibuat kolom dari pernyataan permasalahan pada soal. Setelah dibuat kolom, kita sudah menentukan langkah berikutnya adalah membuat kalimat matematikanya. Nah, X ditambah Y kurang dari 300, ini pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua adalah 3X ditambah 5Y. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kurang dari sama dengan 1.200. Nah, batasnya adalah X lebih dari 0. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Jadi tidak ada lagi. Yang kedua adalah Y-nya lebih dari sama dengan 0, pertidaksamaan yang keempat. Nah, setelah menjadi sebuah sistem ini, maka langkah berikutnya untuk menyelesaikan nilai optimum, anak-anak melukis daerah penyelesaian di pertidaksamaan linear. Gambar. Nah, yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 300. Yang berikutnya, nah 300, garis. Lalu daerah penyelesaiannya, nah kurang dari 300, berarti ini daerahnya ke kiri, anak-anak. Nah, ini akan diatur ke kanan ya. Di daerahnya yang benar adalah ke kiri. Nah, yang saya asir itu yang bukan DP-nya. Nah, DP-nya itu ada di bawah. Kemudian 3X plus 5Y kurang dari 1.200. Gambar lagi. Pertidaksamaan yang kedua. 240. Jika X-nya 0, maka Y-nya 240. 1.200 dibagi 5. Nah, berikutnya 400. Ya, jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 400. Jadi 1.200 dibagi 3. Tarik garis. Nah, setelah itu DP-nya karena kurang dari, DP-nya berada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri garis. Nah, karena di sebelah kanannya adalah daerahnya. Ya, DP-nya berada di sebelah kiri. Terus kemudian X ditambah Y kurang dari 300, X ditambah 5Y kurang dari 300, di gambarnya dijadikan satuan anak. Nah, ini untuk garis yang 3X ditambah 5Y. Ya, daerahnya berada di kiri ya. Ini yang Pak Ibu Asir adalah daerah, bukan daerahnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya juga kurang dari, DP-nya berarti berada di sebelah kiri juga, daerah ini. Nah, sehingga jadi 1 DP-nya. Nah, diperhatikan ini batasnya. Jadi kalau kita jadikan 1, ini menjadi, nah, daerahnya jadi. Nah, dia mempunyai 3 titik anak-anak. Titik yang pertama adalah 0,240, titik yang kedua adalah 150,150, titik yang ketiga adalah 300,0. Nah, itulah yang dinamakan nilai optimum. Tapi belum, masih kita selesaikan lagi, kita cari caranya. Nah, setelah kita mengetahui ketiga titiknya ini, baru kita mencari nilai optimum di titik pojok. Karena ada 4 titik pojok ya. Nah, 4 titik pojok, 1 titik pojoknya adalah 0.
uji titik pojok. Nah, uji titik pojoknya adalah X ditambah 2Y anak. Nah, ini. Jadi yang kita ambil adalah nilai tertinggi titik pojoknya, yaitu 480. Jadi tinggal mensubstitusikan ke dalam X ditambah 2Y. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.